Assalamualaikum, Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang diagnosa DBD melalui internet. Perkenalkan, nama saya Agustinus dan teman saya Indriawati Wulan Antasari. Apa itu DSS? Yang pertama, Dissection Support System atau DSS dapat dikatakan sebagai pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari DSS itu sendiri yaitu untuk melayani manajemen, operasi tingkat perencanaan organisasi, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan, dan membantu orang membuat keputusan tentang masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah untuk diselesaikan. Contoh masalah yang pertama yaitu penyakit demam berdarah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Pinguis dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes aegyptus. Demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit menular yang sering menimbulkan wabah dan menyebabkan kematian. Diperlukan adanya suatu desain aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam penanganan. NavBayes merupakan sebuah pengaplikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Kemudian yang dalam aplikasi ini dilakukan analisa data penyakit demam berdarah dengue menggunakan metode NavBayes dengan menggunakan beberapa variabel yaitu jenis kelamin, tanggal lahir, demam, suhu tubuh, sakit kepala, nyeri di belakang mata, badan lemas, mual atau muntah, bintik merah, trombosit atau pendarahan atau mimisan, gusi berdarah, tekanan darah, kulit dingin, berkeringat, dan kulit berwarna biru. Kemudian agar mendapatkan nilai informasi yang lebih cepat dari fleksibel, dapat mendiagnosa DBD ini dibuat dengan aplikasi berbasis web sehingga bisa diakses masyarakat. Aplikasi ini dapat juga membantu para medis untuk melakukan pengambilan keputusan diagnosa penyakit DBD. Ya, selanjutnya adalah tujuan dan metode aplikasi. Di mana tujuan dari sistem aplikasi Diatet ini tentunya membantu para medis atau siapapun yang mengaksesnya dalam melakukan pengambilan keputusan dalam mendiagnosa penyakit DBD. Jadi ini sudah menjadi tujuan utama dari sistem aplikasi ini, yang mana memudahkan para medis khususnya atau siapapun itu yang mengaksesnya, baik dari kalangan kalangan seperti kita ataupun orang tua, dalam melakukan pengambilan keputusan apakah seseorang tersebut terkena penyakit DBD atau tidak. Selanjutnya adalah untuk metode. Metode yang digunakan dalam sistem aplikasi ini adalah menggunakan metode NavBayes, yang mana merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes,
yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Jadi, metode yang digunakan di dalam sistem ini adalah teorema Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan. Memprediksi apakah seseorang tersebut terkena penyakit DBD atau tidak, berdasarkan pengalaman sebelumnya, berdasarkan kriteria masalah atau mungkin berdasarkan keluhan yang diderita oleh si pasien tersebut. Ya, Kita ini akan adalah implementasikan tampilan metode dari naive aplikasi Bayes sistem untuk Diatnet, diagnosa klasifikasi DBD melalui internet. Ini penyakit demam berupa berdarah cuplikan video yang mana di New. teman-teman bisa Jadi menyimak dan memperhatikan sebelumnya cuplikan video tersebut. demam berdarah di New itu ada 4 derajat, 4 tingkatan ya, tetapi di sistem ini kita akan mengklasifikasikan 3 tingkatan saja, karena dari tingkatan ketiga dan keempat itu perbedaannya hanya kalau di tingkat ketiga itu ada kulit biru, kemudian kalau di tingkat ketiga itu tidak ada kulit yang membiru, tapi kalau tingkat keempat itu ada. Oleh karena itu kita jadikan satu tingkatan, yaitu derajat ketiga. Ini ada beberapa menu yang akan dapat diakses. Yang pertama adalah home. Home ini berisi tentang selamat datang di sistem Diatnet. Jadi sistem kita itu namanya Diatnet, diagnosi DBD melalui internet. Kemudian ada tentang demam berdarah di New, kemudian ada layanan, ada tes, ada tim, kemudian ada metode yang digunakan. Oke, kemudian ini adalah antar mukanya seperti ini. Kemudian ini ada menunya, terus ada logo Apticom dan Amicom. Ini kemudian yang kedua, ini adalah tentang DBD. Ini memberikan informasi tentang demam berdarah di New. Jadi di situ ada 4 derajat, kemudian varian fase kedua demam berdarah, kemudian ada layanan. Layanan ini berisi informasi apa sih yang ada di sini, apa yang ada di sistem ini, yaitu ada sharing, membagikan informasi kepada masyarakat tentang DBD, kemudian penanganan yang tepat, kemudian ada diagnosa, memberikan diagnosa secara mandiri, kemudian ada konsultasi. Ya, kebetulan ini prototipe, jadi yang berjalan itu baru yang diagnosanya. Kemudian yang ketiga menunya adalah tes DBD. Jadi di sini ada dua menu. Yang pertama itu mulai, yang kedua itu daftar. Jadi kalau untuk memulai atau untuk melakukan diagnosa ke dalam sistem ini, kita harus mendaftar dulu. Mendaftar ke dalam sistem, ini ada tampilannya. Ketika kita klik daftar, tampilannya adalah seperti ini. Tampilannya seperti ini. Untuk mendaftar ke dalam sistem, kita butuh nama, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian password. Setelah daftar, kita dapat langsung memulai tes diagnosa. Oke, kita coba daftar. Misalkan namanya Ihsan, tanggal lahir 89, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian passwordnya misalkan ini. Daftar. Nah, di sini sudah terdaftar. Kemudian untuk memulai tes, kita dapat tes DBD, kemudian kita mulai. Nah, ini kebetulan sudah ada. Jadi di sini untuk memulai, kalau sudah login itu akan muncul data user, kemudian kita bisa melakukan diagnosa mandiri. Kita klik mulai. Ini adalah pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh sistem. Ini berdasarkan dengan data di salah satu rumah sakit tipe B di kota Surakarta. Ada 12 gejala yang akan mengindikasikan nanti apakah
user itu ada di DPD di derajat keberapa atau malah tidak DPD. Oke, kita coba. Jadi ketika ini kondisi yang dialami oleh user. Jadi ketika apakah demam, maka ketika iya, kita klik apakah suhu tubuh di atas 38 derajat, maka iya. Apakah sakit kepala, ini juga misalkan benar. Apakah nyeri di belakang mata, misalkan tidak. Kemudian apakah badan lemas, benar. Kemudian apakah mual atau muntah, iya. Apakah ada ruam atau bintik, misalkan benar. Kemudian apakah trombosit di bawah 100.000 ml, benar. Kemudian apakah terjadi pendarahan spontan, mimisan atau gusi berdarah, misalkan tidak. Apakah tekanan darah menurun, misalkan benar. Apakah kulit dingin dan lembab, itu benar. Kemudian apakah berkeringat dan kulit biru, nah ini misalkan ini benar. Nah, setelah melakukan diagnosa di sini kondisi yang sudah dipilih akan ditampilkan. Misalkan kondisinya demam, suhu tubuh di atas 38 derajat, sakit kepala, tidak nyeri di belakang mata, badan lemas, muntah, ada ruam, trombositnya di kurang dari 100.000 ml, tidak terjadi pendarahan spontan, tekanan darah menurun, kulit dingin dan lembab, kemudian berkeringat dan kulit biru. Nah, setelah ini kemudian hasil perhitungannya ada di bawahnya. Nah, kemungkinan terjangkit di sini adalah DPD dengan derajat pertama. Nah, ini perhitungan biasnya, kemudian ini prosentase dari hasil DPD-nya. Jadi itu kemungkinan terjangkitnya adalah DPD di derajat yang pertama. Nah, di sini kita bisa menyimpan ataupun membuang hasil dari diagnosa yang sudah dilakukan. Ini hasil dari diagnosa yang sudah dilakukan seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengulangi lagi, misalkan kita akan melakukan tes DPD, kita mulai, kemudian misalkan ini misalkan tidak, ini juga tidak, kemudian di belakang mata tidak, badan lemas tidak, bintik tidak, 100.000 ml juga tidak, pendarahan spontan tidak, kemudian tekanan darah menurun tidak, kulit lembab tidak, kemudian kulit biru ini juga tidak. Oleh karena itu, karena tidak semua, maka tidak terdeteksi penyakit DPD. Kemudian kita kembali, kita lihat menu yang berikutnya adalah tim. Jadi tim ini adalah tim, kebetulan ini dummy ya, jadi timnya itu masih dummy. Kemudian metode yang digunakan. Jadi metode ini menggunakan F-bias, akuratannya juga belum maksimal karena ada data yang diperoleh masih sedikit, jadi masih belum bisa menggantikan pakar yang sesungguhnya. Link aplikasi dan video yang sudah dilakukan ini sudah di-upload di LMS, jadi nanti bisa dicoba. Kemudian ini nanti rencananya akan di-upload di salah satu jurnal internasional. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Sistemnya singkat karena memang prototipe dan hanya mengindikasikan apakah perhitungan itu berjalan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan aplikasi. Yang mana kelebihan dari sistem aplikasi Diatet ini yang pertama adalah mudah digunakan. Nah, dengan dibuatnya sistem website yang sudah kita semua bersama bahwa ini memudahkan kita untuk menggunakannya di kemanapun dan juga kapanpun. Yang kedua adalah memiliki beberapa menu yang dapat diakses. Berdasarkan cuplikan video yang sudah kita simak bersama, kita sudah melihat ada beberapa menu yang dapat kita akses di dalam sistem aplikasi tersebut. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah tingkat keakuratannya belum maksimal.
Nah, dapat kita ambil sampel atau kita ambil contoh seperti mungkin seperti trombosit dalam pengambilan objek, apakah seseorang ini apakah seseorang ini trombositnya itu kurang atau lebih dari 100.000 mili. Nah, itu kan tentunya memerlukan beberapa peralatan medis, apalagi jika yang mengaksesnya seperti kita atau mungkin kaum orang tua, itu kan tentu belum ada tentu di rumah tuh tidak ada yang namanya alat-alat peralatan medis seperti itu. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira trombositnya kita ini apakah lebih dari 100.000 mili atau tidak. Nah, terus juga untuk tekanan darah. Apakah tekanan darah tersebut naik atau turun, itu kan juga tentunya memerlukan peralatan medis. Sehingga hasil yang dihasilkan juga tingkat keakuratannya itu belum maksimal. Yang kedua adalah informasi penyampaiannya tidak lengkap. Di dalam sistem aplikasi itu ada beberapa informasi yang belum bisa ditampilkan. Seperti mungkin layanan kami mungkin kedepannya mungkin untuk layanan kami bisa kita isi dengan seperti untuk cara mencegah bagaimana supaya seseorang itu tidak terkena penyakit DBD. Kesimpulan, dari pembuatan website penerapan metode Naive Bayes untuk diagnosa penyakit demam berdarah, Language ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat membantu para pengguna, khususnya orang tua, dalam mendapatkan informasi mengenai penyakit demam berdarah dengue tanpa harus berkonsultasi langsung dengan para tenaga medis. Selain itu, karena dibuat dalam aplikasi web, maka informasi yang didapat akan lebih real time atau bisa didapatkan pada saat itu juga dan bisa langsung digunakan dimanapun. Demikian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum, shalom.